Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elvira Lutan sebagai dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Kali ini saya Mutia Sari, BP 1910536002 akan mempresentasikan makalah saya yang dengan judul Penerapan PSAK 16 mengenai pengakuan pengukuran dan pengukuran setelah perolehan aset tetap pada 10 jenis perusahaan di Indonesia. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas mengenai latar belakang. Makalah saya ini dilatar belakangi dengan salah satu faktor dalam meningkatkan kelancaran operasional perusahaan dalam menghasilkan pendapatannya adalah dengan mengelola aset tetapnya dengan baik. Karena aset tetap itu menurut PSAK 16 adalah aset berwujud yang diperoleh perusahaan baik dengan cara dibangun sendiri ataupun pembelian secara tunai ataupun kredit yang digunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Aset tetap ini digunakan dalam proses produksi atau dalam kegiatan normal perusahaan dengan kegiatan penyediaan barang atau jasa yang digunakan untuk disewakan kepada pihak lain ataupun untuk tujuan administratif yang digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap itu dimiliki oleh perusahaan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Dalam memperlakukan atau mengelola aset tetap itu agar sesuai dengan keakuratan dan penyajian informasinya itu harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku sekarang. Dalam menentukan harga perolehan suatu aset tetap itu tidak hanya berdasarkan harga beli atau harga beli yang dikurangi potongan pembelian jika ada. Tetapi harga perolehan itu juga mencakup semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Biaya perolehan itu mempunyai standar yang membahas bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengukuran adalah perolehan awalnya. Setiap perusahaan atau berbagai jenis perusahaan itu memiliki aset tetap yang berbeda-beda. Seperti misalkan rata-rata untuk aset tetap perusahaan pada atas tanah dan bangunan itu rata-rata semua perusahaan memiliki aset tetap tersebut. Tetapi beda hal jika aset tetap tersebut adalah mesin yang digunakan untuk produksi. Itu kebanyakan hanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Sementara untuk perusahaan jasa tidak terlalu menggunakan mesin ataupun mesinnya berbeda dengan perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, dalam 10 perusahaan yang saya bahas bagaimana penerapannya pada PSAK 16 ini, terdapat juga perbedaan bagaimana dan jenis-jenis aset tetap apa saja yang ada pada perusahaannya dan bagaimana juga pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengukuran setelah perolehan awalnya aset tetap tersebut. Terdapat berbagai jenis perusahaan yang berbeda, baik itu perusahaan jasa, manufaktur ataupun dagang, baik juga perusahaan perorangan, CV, perusahaan terbatas, ataupun dari bidang perusahaan itu dimiliki oleh badan usaha milik negara ataupun milik perusahaan. Baiklah, terdapat di sini saya akan menjelaskan perusahaan-perusahaan apa saja nantinya yang akan menjadi pembahasan penerapan PSAK 16 pada makalah saya ini yang saya ambil berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pembahasan saya dalam penerapan PSAK 16 ini terdapat 10 perusahaan dengan berbagai jenis perusahaan, ada berbagai macam bidang. Yang pertama misalkan dalam bentuk jasa, penyewaan, ada perusahaan yang di bidang industri pertambangan, perkebunan, ada juga perusahaan yang terdaftar di BI, di BEI ataupun tidak, ada juga perusahaan mengenai dagang perhiasan ataupun di bidang transportasi seperti
PT Kereta Api Indonesia yang bergerak di transportasi darat, dan ada juga perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan tadi, dapat saya simpulkan beberapa rumusan masalah yang saya angkatkan dalam makalah saya ini. Yang pertama, bagaimana pengakuan aset tetap menurut PSAK 16. Yang kedua, bagaimana pengukuran aset tetap menurut PSAK 16. Yang ketiga, bagaimana pengukuran setelah perolehan awal aset tetap berdasarkan PSAK 16. Dan yang terakhir, rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan PSAK 16 ini mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan aset tetap pada 10 jenis perusahaan berbeda. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah definisi aset tetap. Aset tetap itu adalah dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa yang digunakan untuk disewakan kepada pihak lain dan ataupun untuk tujuan administratif. Aset tetap itu diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi yang dapat diperoleh dengan cara pembelian baik itu kredit ataupun tunai ataupun diperoleh dengan cara dibangun sendiri, yang digunakan tidak untuk dijual belikan tapi digunakan dalam kegiatan normal perusahaan dalam menghasilkan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana pengakuan aset tetap menurut PSAK 16. Yang dibahas sekarang adalah biaya perolehan aset tetap. Aset tetap itu adalah jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan itu diakui jika manfaat ekonomis di masa depan atas aset tersebut mengalir ke entitas dan dapat diukur secara andal dan diperoleh untuk alasan keamanan dan lingkungan. Untuk suku cadang dan peralatan siap pakai termasuk aset tetap jika dan hanya jika suku cadang dan peralatan tersebut akan menggunakan aset tersebut lebih dari satu periode akuntansi, di mana dia digunakan untuk aset tetap tertentu. Komponen yang diganti tidak diakui lagi sebagai aset tetap. Suku cadang dan peralatan lain itu sudah berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan untuk siap untuk digunakan, di mana pengakuan biaya-biaya dalam jumlah tercatat suatu aset tetap dihentikan. Kriteria-kriteria dalam pengakuan aset tetap. Yang pertama, menilai tingkat kepastian aliran manfaat ekonomis aset untuk masa yang akan datang oleh perusahaan berdasarkan bukti saat pengakuan awal atas aset tetap tersebut. Kriteria pengakuan yang kedua adalah menilai transaksi pertukaran yang dapat dipenuhi secara langsung karena mempunyai bukti pembelian aktiva untuk mengidentifikasi biaya perolehannya. Selanjutnya adalah biaya perolehan tersebut yang memenuhi kualifikasi untuk pengakuan sebagai aset tetap harus diakui sebesar biaya perolehan. Terdapat 3 kualifikasinya. Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan tersebut termasuk biaya bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian atas aset tetap tersebut. Yang kedua adalah biaya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan yang dimaksud oleh manajemen. Kualifikasi yang ketiga adalah estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan. Restorasi lokasi aset atau karena menggunakan aset selama periode tertentu untuk tujuan selain dalam menghasilkan persediaan. Selanjutnya adalah bukan komponen pengakuan biaya perolehan. Terdapat banyak yang bukan komponen pengakuan biaya perolehan. Terdapat yang pertama adalah biaya pembukaan fasilitas baru.
Yang kedua, biaya pengenalan produk baru. Yang ketiga adalah biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru termasuk biaya pelatihan staf. Yang keempat adalah administrasi dan overhead umum. Yang kelima, biaya saat alat belum beroperasi secara penuh. Yang keenam, kerugian awal operasi yang gagal atau yang tidak sesuai dengan permintaan manajemen. Yang ketujuh adalah biaya relokasi dan reorganisasi operasi entitas. Yang kedelapan adalah hasil dari aset sebelum dimanfaatkan. Yang terakhir adalah laba internal jika aset tersebut merupakan persediaan perusahaan. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana pengukuran aset tetap menurut PSAK 16. Biaya perolehan pengukurannya setara dengan nilai tunai pengakuan aset pada saat terjadinya. Jika pembayaran ditangguhkan hingga melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam kredit normal, perbedaan antara nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode terkait. Pengukuran biaya perolehan aset yang diperoleh dapat diukur sebesar nilai wajar. Pengukuran biaya perolehan aset tersebut diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur berdasarkan nilai wajarnya. Pengukuran biaya perolehan tersebut dengan memiliki substansi komersial merupakan entitas dapat menentukan transaksi pertukaran memiliki substansial komersial atau tidak dengan mempertimbangkan arus kas masa depan yang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh transaksi harus mencerminkan arus kas setelah pajaknya. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan adalah pengukuran setelah perolehan awal aset tetap menurut PSAK 16. Entitas dapat memilih dan menetapkan model sebagai kebijakan akuntansi terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Terdapat dua model yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama adalah model biaya dan model revaluasi. Model biaya, aset tetap diakui dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tersebut. Model revaluasi adalah aset tetap diakui dengan nilai wajarnya yang dapat diukur secara andal dan dicatat sebesar jumlah revaluasi. Nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tersebut. Pada modal revaluasi, nilai wajar adalah jumlah yang digunakan secara wajar dalam mempertukarkan suatu aset oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi pertukaran tersebut. Jika tidak ada pasar sebagai dasar penentuan nilai wajar, dikarenakan sifat aset yang khusus dan jarang diperjualbelikan, maka entitas perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan. Dalam perlakuan akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi, terdapat dua perlakuannya. Yang pertama, perlakuannya adalah disajikan kembali secara proporsional. Aset tersebut terjadi perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset, sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasinya. Perlakuan yang kedua adalah dengan dilakukan secara eliminasi. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto. Setelah dieliminasi, kemudian disajikan sebesar jumlah revaluasi aset tersebut yang sering digunakan untuk menghitung revaluasi atas bangunan. Sekarang yang kita bahas adalah contoh perhitungan bagaimana perlakuan akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi tersebut. Tadi terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode proporsional dan yang kedua adalah metode eliminasi. Contoh pada perlakuan akumulasi ini, contoh soalnya sama, yaitu aset senilai 10.000 US dollar diperoleh tanggal 1 Januari 2008 dengan umur ekonomisnya 5 tahun tanpa nilai sisa. Pada tanggal 31 Desember 2008, nilai wajar aset tersebut sebesar 12.000 dolar US dollar.
Bagaimana jurnal atas transaksi tersebut. Jurnal dengan metode proporsional dapat dilihat pada tampilan yang di sebelah sini. Pada tanggal 1 Januari 2008 terdapat jurnal aset tetap pada kas sebesar 10.000 US dollar. Dan pada 31 Desember 2008 ya dilakukan penyesuaian, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan atas aset tetap sebesar 2.000 US dollar. Itu diperoleh dengan cara metode garis lurus, di mana 10.000 US dollar dikurang 0, di mana 0 adalah nilai sisanya, dibagi dengan umur ekonomi selama 5 tahun, diperoleh 2.000 US dollar per tahunnya beban penyusutan. Pada tanggal 31 Desember 2008 tersebut juga di jurnal, yaitu aset tetap pada akumulasi penyusutan dan surplus revaluasi. Aset tetap sebesar 5.000 US dollar, akumulasinya sebesar 1.000 US dollar yang diperoleh dari 12.000 dikurang 8.000 dibagi 8.000 dikali 2.000, itu merupakan harga nilai wajarnya saat itu dikurangkan dengan nilai bukunya dibagi dengan nilai buku dikalikan dengan beban penyusutannya, diperoleh 1.000 US dollar akumulasi penyusutannya. Dengan surplus revaluasinya adalah 4.000. Perbedaan antara nilai wajar saat ini sebesar 12.000 US dollar dikurangkan dengan nilai bukunya sebesar 8.000. Nilai bukunya tadi 10.000 US dollar dikurangkan dengan akumulasi penyusutan dalam tahun pertama sebesar 2.000 US dollar, diperoleh nilai bukunya 8.000 US dollar. Begitu juga pada metode eliminasi dengan soal yang sama dengan jurnal yang berbeda. Pada pengakuan aset tetapnya dengan jurnal yang sama dengan metode proporsional tadi. Beban penyusutan jurnalnya juga sama dengan metode proporsional. Yang membedakan di sini adalah pada pengakuan surplus revaluasinya. Dengan metode eliminasi jurnalnya, pengakuan surplus revaluasinya adalah aset tetap pada surplus revaluasi sebesar 4.000. Perbedaan jurnal di sini adalah dalam jurnal pengakuan surplus revaluasinya. Kalau tadi digabung dengan akumulasi penyusutannya, dengan akumulasi penyusutannya yang berbeda, pada metode eliminasi itu berbeda. Dia tidak mengakui akumulasi penyusutannya, tetapi dilakukan pembalikan atas akumulasi penyusutan tersebut, yaitu akumulasi penyusutan pada aset sebesar 2.000 US dollar yang akan mengurangi nilai aset dan menghilangkan nilai akumulasi penyusutannya. Surplus revaluasi tersebut disajikan di ekuitas dan dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas. Dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasi dan penyusutan dengan biaya perolehan. Nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Dengan jurnalnya adalah surplus revaluasi pada saldo laba. Terdapat pengeluaran yang terkait dengan aset tetap setelah perolehan aset tetap atau subsequent expenditure. Dapat diklasifikasikan menjadi dua pengeluaran. Yang pertama pengeluaran beban, yang kedua pengeluaran modal. Sekarang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama pengeluaran beban atau revenue expenditure. Adalah pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut hanya untuk menggantikan komponen yang kecil, agar aset tersebut dapat beroperasi dengan baik. Pengeluaran beban tersebut dapat diketahui dari biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan seperti biaya reparasi, servis, dan pemeliharaan aset lainnya. Pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran modal atau capital expenditure. Merupakan pengeluaran yang jarang terjadi dan mempunyai nilai yang cukup material. Pengeluaran tersebut akan menambah
harga perolehan atau masa manfaat dari aset tetap tersebut. Pengeluaran seperti ini jarang terjadi apabila aset tetap diperbaharui dengan melakukan penambahan komponen tertentu yang dapat meningkatkan nilai tercatat dan mempengaruhi atau memperpanjang masa manfaat aset tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana penerapan pengakuan, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan awal aset tetap tersebut berdasarkan PSAK 16 pada beberapa perusahaan Indonesia dengan berbagai jenis perusahaannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perusahaan jasa, yaitu pada Glory Futsal Sukowono. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa yang menyewakan lapangan dan fasilitas untuk main futsal. Pada perusahaan ini, dia sudah sesuai dengan penerapan PSAK 16 dalam mengklasifikasikan aset tetapnya, di mana aset tetapnya tersebut diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas tersebut. Klasifikasinya yaitu terdapat beberapa yang seperti tanah, peralatan, mesin, kendaraan, gedung, bangunan, dan inventaris kantor serta furnitur futsal. Sementara dalam masalah pencatatan pengakuan harga perolehannya, perusahaan ini hanya melakukan pencatatan atas harga perolehan harga belinya saja, tidak menambahkan di dalamnya itu biaya-biaya seperti biaya angkut, biaya pengemasan. Sementara dalam PSAK 16-nya itu semua biaya-biaya yang termasuk dalam pengeluaran untuk memperoleh aset tetap tersebut harus ditambahkan dalam harga perolehan aset tetap tersebut. Pada perusahaan tersebut, perusahaan ini juga melakukan biaya rutin pemeliharaan setiap bulannya, yaitu sebesar Rp650.000 untuk biaya tersebut. Nah, dalam kasus ini perusahaan tersebut melakukan pencatatan pengeluaran tersebut sebagai pengeluaran modal. Padahal menurut PSAK 16 ini adalah pengeluaran beban, karena pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran rutin yang dilakukan dalam rangka memelihara aset tetap untuk dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah perusahaan tambang. Terdapat 4 perusahaan tambang yang terdaftar di BEI yang menerapkan model revaluasi aset tetap dibanding model biaya. Untuk menentukan jumlah revaluasi perusahaan harus membayar jasa penilaian atau appraisal untuk menentukan nilai wajar aset tetap. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan evaluasi aset tetap tersebut yang terdaftar di BEI itu adalah PT Dian Swastika Sentosa, PT Surya Esa Perkasa, PT Aneka Tambang Persero, dan PT Citata. Keempat perusahaan ini telah melakukan revaluasi aset tetap sesuai dengan PSAK 16 dengan mencatat kenaikan nilai hasil revaluasi pada penghasilan komprehensif lain yang terakumulasi pada ekuitas di bagian surplus revaluasi. Penerapan pada perusahaan tambang ini saya ambil dari penelitian yang diangkatkan oleh Luluk Mufida dari Universitas Negeri Surabaya dengan judul Analisis Implementasi PSAK 16 pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Perusahaan tambang tersebut sudah menerapkan PSAK 16 pada perlakuan akuntansi aset tetap mengenai revaluasinya. Tetapi perusahaan tidak menjelaskan dalam penelitian tersebut bagaimana revaluasi aset tetap dengan model revaluasi dan model biayanya. Selanjutnya pada perusahaan perkebunan, PT Perkebunan Nusantara 3 Persero Medan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usahanya mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. PT Perkebunan Nusantara 3
Medan ini memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, mesin, tanaman maupun alat pertanian. Dalam aktivitas operasionalnya, perusahaan banyak menggunakan aktiva tetap baik pada kantor pusat administrasinya maupun pada bagian perkebunannya. Berdasarkan penelitian yang diangkatkan oleh Mirna Dwi Tantia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul Penerapan akuntansi aktiva tetap menurut PSAK nomor 16 pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persoro Medan, itu menyatakan bahwa PT itu sudah menerapkan perlakuan aset tetap sesuai PSAK 16, di mana dia mengklasifikasikan asetnya sesuai PSAK 16, melakukan pengakuan atas biaya perolehannya, di mana dia mencatat harga perolehan ditambah dengan biaya-biaya perolehannya. Juga melakukan pengukuran sesuai PSAK 16-nya. Pengukurannya di mana perusahaan tersebut tidak menyatakan secara langsung kalau misalkan dia itu menggunakan pengeluaran biaya, metode biaya atau metode revaluasi, tetapi perusahaan tersebut menyampaikan kalau misalkan perusahaan tersebut memang melakukan pengukuran sesuai PSAK 16 tersebut. Dan pengukuran setelah perolehan awalnya menerangkan, menjelaskan bagaimana biaya-biaya setelah perolehan seperti pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian untuk aset tetap yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya pada perusahaan perbankan, sebagai penerapan pada PT Bank Sulut Go. Bank ini awalnya merupakan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. Sekarang bank tersebut dikenal sebagai Bank Sulut Go, Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo. Perusahaan ini sudah menerapkan PSAK 16 pada aset tetapnya. Dilihat dari pengakuan aset tetap tersebut berdasarkan observasi dan wawancara sudah sesuai, di mana aset tetap tersebut dimiliki dengan dua cara. Yang pertama, membeli aset tetap tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan atas pembelian aset tetap tersebut. Dengan cara yang kedua, yaitu dibangun sendiri, di mana biaya-biaya untuk membangun tersebut ialah biaya untuk izin bangunan, biaya untuk arsitekturnya, biaya untuk bahan mentahnya, buruh kerja langsungnya, dan pembayaran untuk para kontraktor. Yang kedua, mengenai pengeluaran setelah perolehan aset tetap tersebut. Guna memperpanjang masa manfaat dari kinerja aset tetap tersebut, pengeluaran untuk menambah masa manfaat dan umur ekonomis aset tetap digolongkan ke dalam pengeluaran modal pada perusahaan ini dan dikapitalisasi dengan mendebet perkiraan yang bersangkutan. Untuk pengukuran aset tetapnya, pencatatannya berdasarkan atas nilai wajar dari aset yang diperoleh atau diserahkan, mana yang lebih banyak berdasarkan data atau bukti yang tersedia dalam perusahaan tersebut. Pembahasan pada bank ini juga membahas tentang model revaluasi. Maka pada saat aset diakui, aset tetap yang dicatat pada jumlah revaluasinya. Pembahasan tersebut saya ambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Natalia Punusingon dan kawan-kawannya dari Universitas Samratulangi dengan judul Analisis Penerapan PSAK nomor 16 tentang aset tetap pada Bank Sulut Go. Selanjutnya, jenis perusahaan rumah sakit, yaitu penerapan PSAK 16 pada Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kandau Manado. Pada perusahaan ini, ia menerapkan PSAK 16 untuk pengklasifikasian, pengakuan, dan pengukuran aset tetap, tidak untuk pengukuran setelah perolehan awal. Untuk pengakuan aset tetap
telah sesuai dengan PSAK nomor 16 yang melakukan pengeluaran kas dan pengeluaran pendapatan. Misalnya aktiva tersebut sudah melewati masa manfaatnya. Pada rumah sakit ini, pengakuan aset tetap tersebut diperlakukan jika dan hanya jika kemungkinan aktiva dimiliki memberikan manfaat ekonomi bagi pihak rumah sakit dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Untuk pengukurannya, rumah sakit ini melakukan pengeluaran kas dan pengeluaran pendapatan. Misalkan aktiva yang sudah melewati masa manfaat, rumah sakit menghapuskan atau menghibahkannya, di mana prinsip ini sesuai dengan PSAK 16. Untuk pengukuran setelah perolehan awal itu agak melenceng dari penerapan PSAK 16 karena rumah sakit tersebut tidak menerapkan pencatatan yang lebih jelas sampai pada pencatatan biaya perolehan yang dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan aktiva tersebut. Selanjutnya pada perusahaan kesehatan yaitu PT Bio Farma Persero. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi vaksin, antisera, dan produk biologi lainnya. Perusahaan ini memiliki kebijakan akuntansi pada perusahaannya secara keseluruhan aset tetapnya telah sesuai dengan PSAK 16. Mengenai aset pada PT Bio Farma Persero ini, dia sudah mengklasifikasikan aset tetapnya berdasarkan peraturan perpajakan dan itu tidak menyimpang dari PSAK 16. Untuk pengakuan aset tetapnya, perusahaan tersebut dengan memperoleh aset dengan pembelian tunai ataupun kredit dan melalui pembangunan sendiri. Telah mencatat biaya yang dikeluarkan diakui sebagai harga perolehan yang ditambah dengan biaya-biaya lainnya. Semua biaya termasuk biaya pinjaman yang memenuhi kriteria sebagai biaya yang dikapitalisasi yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan atas aset tetap dalam penyelesaian. Dalam pengukuran aset tetapnya, perusahaan ini melakukan kebijakan akuntansi model biaya. Ia memperoleh yang dapat memilih model biaya berdasarkan pengukuran aset tetap setelah perolehan awalnya, mengkategorikan dengan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan yang sesuai dengan PSAK 16. Pembahasan tadi berdasarkan penelitian yang diangkatkan oleh Sri Heidi Syafutri dari Universitas Kristen Maranatha dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2011 terkait aset tetap studi kasus pada PT Bio Farma Persero. Selanjutnya pada perusahaan BUMN yaitu Perumnas BUMN Regional 1 Medan. Perumnas Regional 1 Medan ini merupakan perusahaan badan usaha milik negara perumahan nasional yang bergerak dalam bidang usaha pemasaran dan perumahan. Perusahaan ini dalam kegiatan utamanya adalah menjual rumah. Rumah yang dijual ini ditawarkan dalam beberapa tipe. Ada rumah misi, rumah non misi, rumah menengah dan ruko, kepling tanah matang, di mana aset tersebut dicatat sebagai investasi atau aset lancar yang bukan sebagai aset tetap. Untuk pengakuan pada perusahaan ini, PSAK 16-nya sudah sesuai dengan PSAK 16 yang aset-aset perusahaannya diperoleh melalui pembelian secara tunai seperti tanah yang digunakan untuk pembangunan bangunan perusahaan, kendaraan dinas untuk kegiatan operasional perusahaan, dan peralatan dan inventaris kantor lainnya. Aset tetap tersebut diperoleh perusahaan memiliki masa manfaat dan memberikan manfaat ekonomis untuk masa depan perusahaan. Untuk pengukuran setelah perolehan awal atas biaya-biaya yang berhubungan dengan aset tetap dalam menambah masa manfaat aset tetap tersebut, terdapat biaya pemeliharaan dan perbaikan. Kebijakan pengeluaran pada pengeluaran yang dikapitalisir atau pengeluaran yang menjadi beban agar pelaporan tersebut aset tersebut dinilai secara wajar.
Pembahasan tersebut saya ambil dari penelitian yang diangkatkan oleh Selin Simanjuntak dari Universitas Medan Area yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap menurut PSAK nomor 16 pada Perumnas Regional 1 Medan. Selanjutnya adalah perusahaan di bidang dagang, yaitu contohnya PT Dongbeng Indonesia. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhiasan perak di Tengaran, Kabupaten Semarang. Perusahaan ini memiliki aset tetap yang beragam yang dikelompokkan sesuai PSAK 16 seperti bangunan, tanah, mesin, kendaraan, peralatan pabrik, dan peralatan kantor. Pencatatan pada PT ini memiliki standar pencatatan tersendiri yang belum memiliki tersendiri yang disepakati oleh manajemen perusahaan. Akan tetapi perusahaan ini atas kebijakan tersebut belum memiliki pencatatan dan pengelolaan aset tetapnya sesuai dengan PSAK 16. Seperti pengakuan asetnya yang memperoleh manfaat di masa depan dengan aset yang diperoleh dengan biaya perolehan yang tidak diukur secara andal. Untuk pengukuran asetnya, harga perolehan pada PT tersebut, biaya perolehan hanya dicatat sebesar invoice atau faktur yang tertera tanpa biaya-biaya yang mendukung perolehan tersebut seperti biaya cukai, biaya impor dan pajaknya. Biaya pengangkutan pengemasan yang diklasifikasikan oleh perusahaan itu sebagai biaya kurir, dan sedangkan untuk biaya pemindahan dan pembongkaran itu dimasukkan oleh perusahaan pada biaya operasional perusahaan. Padahal menurut PSAK 16-nya itu diakui untuk menambah harga perolehan aset tetap perusahaan. Pembahasan ini saya ambil dari penelitian yang diangkatkan oleh Stella Alfani Susyanti dan kawan-kawan dari Universitas Pandanaran Semarang dengan judul Evaluasi Penerapan PSAK 16 mengenai aset tetap pada pencatatan tanah, bangunan, dan mesin pada PT Dongbeng Indo Tengaran. Selanjutnya adalah perusahaan BUMN lagi, yaitu PT KAI, perusahaan PT Kereta Api Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat. Pada PT ini dia sudah menerapkan pengakuan, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan awal aset tetap pada perusahaannya. Ini khusus PT KAI yang di Medan yang dijadikan penelitian. Dia sudah menerapkan itu sesuai PSAK 16, tetapi kesalahan yang dilakukan PT KAI ini atas perlakuan aset tetapnya adalah tidak semua aset-aset yang seharusnya menjadi aset tetap perusahaan itu tidak dijadikan, seperti pintu rel perlintasan kereta api, sehingga mengurangi daftar aset tetap perusahaan. Pembahasan ini saya ambil dari penelitian yang diangkatkan oleh Nur Haizam Nasution dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Penerapan PSAK nomor 16 tentang aset tetap pada PT Kereta Api Indonesia Persero. Selanjutnya adalah masih dalam perusahaan jasa transportasi, yaitu pada PT Pelayaran Liba Marindo dengan jalur Tanjung Pinang atau rute Tanjung Pinang. Perusahaan ini merupakan perusahaan pelayaran nasional di bidang jasa angkutan laut, khususnya kapal penumpang dengan rute Tanjung Pinang dan sebaliknya, serta kapal barang. Kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi ini masih belum sesuai dengan PSAK 16. Kita lihat dalam pengakuan aset tetapnya. Pada perusahaan tersebut, aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun tersebut untuk pengakuannya itu sesuai dengan penerapan PSAK 16-nya, karena biaya yang diperoleh dapat diukur secara andal karena ada dokumen-dokumen atau catatan pendukung atas perolehan aset tetap tersebut. Yang tidak sesuai dengan penerapan PSAK 16-nya adalah
pada pengeluaran aset tetap setelah perolehan awal, yaitu tidak sesuai dengan PSAK 16 karena biaya yang dikeluarkan agar tetap pengeluaran yang dikeluarkan itu kebijakan pembebanan biayanya dibebankan pada periode terjadinya. Pada PSAK 16-nya tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset tersebut. Biaya tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Padahal menurut PSAK 16-nya itu diakui sebagai biaya pemeliharaan atas aset tetap perusahaan. Penelitian ini saya ambil dari penelitian yang diangkatkan oleh Ernawati dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 16 atas aset tetap pada PT Pelayaran 5 Marindo, Tanjung Pinang. Baiklah, berdasarkan uraian latar belakang tadi, rumusan masalah, dan semua pembahasan bagaimana penerapan, pengakuan, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan awal mengenai aset tetap pada PSAK 16 pada 10 perusahaan dengan jenis perusahaan yang berbeda, bidang jasa, bidang manufaktur, dagang, perusahaan BUMN, transportasi darat, laut, perkebunan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Berikut kesimpulan dari makalah yang saya buat ini, yaitu aset tetap dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi, penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain ataupun tujuan administratif. Aset tetap tersebut digunakan dalam lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, digunakan dibeli tidak untuk diperjualbelikan, di mana aset tersebut biaya perolehannya harus dicatat dan disajikan mengenai biaya pengakuannya, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan awalnya sesuai dengan PSAK 16. Biaya perolehan harus diakui jika aset tetap tersebut memberikan manfaat di masa depan dan aset tersebut mengalir ke entitas dan dapat diukur secara andal. Untuk pengakuannya, harga perolehan tersebut mencakup biaya-biaya untuk pengakuan atas aset tetap perusahaan tersebut harus diakui dengan harga perolehan yang ditambah dengan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menyiapkan tempat dan kondisi sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Pengukuran biaya perolehan tersebut setara dengan nilai tunai dengan pengakuan yang diakui saat terjadinya, yang dapat diukur sebesar nilai wajar, di mana terdapat pengeluaran biaya-biaya seperti pemeliharaan, perbaikan untuk menambah nilai manfaat aset tersebut. Untuk pengukuran biaya perolehan setelah untuk pengukuran aset tetap setelah biaya perolehan awal tersebut, entitas dapat memilih antara model biaya ataupun model revaluasi sebagai kebijakan perusahaan dalam menetapkan pengukuran biaya perolehan setelah perolehan awal aset tetap tersebut. Juga dicatat untuk metode revaluasi menggunakan model revaluasi dengan mengurangi akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi yang diperlukan dengan berbagai cara, baik itu metode proporsional dan metode eliminasi. Untuk kesimpulan penerapan pada 10 perusahaan dengan jenis perusahaan yang berbeda tersebut dapat saya simpulkan. Yang pertama, perusahaan jasa Glory Futsal Sukowono yang mengklasifikasikan aset tetapnya sesuai PSAK 16 tetapi tidak melakukan pengakuan, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan awal aset sesuai PSAK 16.
Pada perusahaan tambang terdapat 4 perusahaan yang terdaftar di BEI, di mana perusahaan tersebut semuanya melakukan penerapan pada PSAK 16, tetapi hanya penelitian mengenai revaluasi aset tetap saja. Sedangkan untuk pengukurannya tidak dijelaskan pada penelitian tersebut. Untuk perusahaan perkebunan Nusantara 3 Persora Medan, pada perusahaan tersebut sudah menerapkan berdasarkan PSAK 16 untuk pengakuan dan pengukuran aset tetapnya. Pada bidang perbankan, yaitu pada PT Bank Sulutgo, perusahaan tersebut berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas itu sudah menerapkan PSAK 16 dilihat dari pedoman kebijakan perusahaan yang dia miliki, namun dalam pencatatan perusahaan tidak mendeskripsikan apa perusahaan sudah melakukan revaluasi dan bagaimana perusahaan mencatat aset pada nilai revaluasinya. Sedangkan pada perusahaan Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Konto Manado, pada pembahasannya perusahaan tersebut melakukan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi yang pada prinsipnya sudah mendekati PSAK 16. Dari penjelasan tersebut, hanya pengukuran atas aktiva tetap saja yang dilakukan sesuai PSAK 16. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK 16, tapi dalam pengakuan aset tetap sudah menerapkan PSAK 16. Pada perusahaan kesehatan selanjutnya, pada PT Bio Farma Persero, perusahaan tersebut sudah menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai PSAK 16, baik mengenai klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengukuran aset tetap setelah perolehan awal. Pada perusahaan BUMN seperti perusahaan Perumnas BUMN Regional 1 Medan, perusahaan tersebut sudah menerapkan perlakuan aset tetap sesuai PSAK 16 mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan aset tetap. Selanjutnya adalah perusahaan dagang pada PT Dongbeng Indo Tengaran di Kabupaten Semarang, di bidang perhiasan perak. Perusahaan tersebut sudah menerapkan PSAK 16 mengenai pengklasifikasian aset tetap. Sedangkan untuk pengakuan, pengukuran, dan pengukuran setelah perolehan aset tetap belum menerapkan sesuai PSAK 16. Selanjutnya kesimpulan pada perusahaan jasa baik darat ataupun laut. Pada perusahaan transportasi darat pada PT KAI, di mana perusahaan tersebut sudah menerapkan pengakuan dan pengukuran serta pengukuran setelah perolehan awal aset tetap berdasarkan PSAK 16, tetapi terdapat masalah mengenai terdapatnya aset tetap yang seharusnya diakui sebagai aset tetap, tetapi bagi PT KAI tidak diakui sebagai aset tetap. Yang terakhir adalah perusahaan transportasi laut, yaitu PT Pelayaran Liba Marindo Tanjung Pinang. Perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran, angkutan laut khusus penumpang dan kapal barang. Pada penerapannya, perusahaan ini sudah menerapkan perlakuan aset tetap sesuai PSAK 16 mengenai pengakuan aset tetapnya. Sedangkan untuk pengukuran dan pengukuran setelah perolehan awalnya, PT Lida Marindo ini belum menerapkan perlakuannya sesuai PSAK 16. Baiklah, itu saja presentasi mengenai makalah saya mengenai penerapan PSAK 16 tersebut pada pengakuan, pengukuran, dan pengukuran aset tetap setelah perolehan awal berdasarkan PSAK 16 pada 10 jenis perusahaan yang berbeda di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.